penginsapan. Yang keempat, penyampaian. Yang kelima, penyelesaian. Saya berdoa setiap kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Saya berdoa supaya Roh Kudus tolong kita. Sesederhana apapun Injil, kesaksian kita, pola yang kita pakai, kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan mengerjakan hati setiap orang. Saudara, tugas kita bukan membuat orang lain percaya. Yang membuat seseorang percaya itu adalah tugasnya Roh Kudus. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Ketika saudara ditolak, saudara jangan kecewa. Ketika saudara, orang yang saudara injili, orang itu belum mau percaya kepada Yesus, saudara jangan kecewa. Keberhasilan kita adalah ketika kita bisa menyampaikan kabar baik. Haleluya. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Engkau sedang mencari penginjil-penginjil ya Tuhan. Kami yang ada di tempat ini bukan kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami menyiapkan hidup kami. Kami mau dilatih, kami mau diajar, kami mau dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kami menjadi alat-Mu memberitakan kabar baik. Karena ada banyak orang takut memberitakan kabar baik. Tetapi sesungguhnya jika kami mau belajar, tidak ada yang sulit. Terima kasih untuk kami, apa yang kami bisa pelajari dari Yesus. Yesus berhasil menuntun perempuan Samaria, seorang pendosa, seorang pezina. Ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus menuntun dia sampai hidupnya dibukakan, sampai hidupnya diubahkan, sampai perempuan Samaria dia pergi lari ke kampungnya. Dia menceritakan tentang Yesus sehingga satu kota mendengar kabar baik. Satu kota dia berlari datang kepada Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, dan satu kota bertobat gara-gara satu orang, yaitu perempuan Samaria. Kalau perempuan Samaria yang berdosa, perempuan Samaria yang begitu najis dan kotor, kami juga percaya Tuhan, Engkau sanggup memakai setiap kami dengan keterbatasan kami, dengan dosa kelemahan kami. Kami percaya Tuhan menerima kami apa adanya. Kami yang hadir di tempat ini Tuhan, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa kami, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah setiap kami. Tuhan ulurkan tangan-Mu ampuni setiap dosa kami. Pulihkan kehidupan kami, jamah jiwa kami, pikiran kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sejahat apapun kami, seburuk apapun kami di mata manusia, bahkan di mata Tuhan, tetapi di mata Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan kami baru di dalam nama Tuhan Yesus. Baharui setiap kami, ampuni setiap kami, pulihkan setiap kami, tolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan bukanlah orang yang sempurna. Orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan segala keterbatasan mereka, Tuhan mau pakai mereka. Musa bukan orang yang sempurna. Yosua bukan orang yang sempurna. Paulus bukan orang yang sempurna. Petrus bukan orang yang sempurna. Semua penuh dengan kelemahan. Tapi mereka mau menyerahkan hidup mereka supaya dipakai oleh Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ingin dipakai oleh Tuhan, berikan hatimu kepada Dia sore hari ini. Dia mengenal engkau, Dia mengenal isi hatimu, Dia mengenal masa depanmu, Dia mengenal pergumulanmu, Dia mengenal keluargamu. Percayalah Dia akan tuntun engkau, percayalah Dia akan bawa engkau mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berdoa buat setiap kami. Belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Saya merasa ada di tempat ini orang yang merasa begitu banyak dosa. Yesus mengasihi engkau. Yesus sayang kepada engkau. Yesus tidak memandang bulu. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia rela mati karena Dia mengasihimu. Karena orang berdosa. Justru karena orang berdosalah Dia datang ke dalam dunia. Supaya kita orang berdosa dipulihkan dan disucikan. Terima kasih Tuhan. Seperti seorang anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya. Dia minta harta ke bapaknya dan dia pergi merantau. Dia habiskan semua harta itu sampai dia hancur. Hidupnya sengsara di tempat perantauan. Akhirnya dia sadar dan dia kembali kepada bapaknya. Ketika dia kembali ke bapaknya, dia sudah bau busuk, dia sudah rusak, pakaiannya sudah robek-robek. Tapi bapaknya dia berkata, marilah anakku. Bapaknya menyambut dia. Bapaknya tidak peduli seberapa rusak hidupnya. Bapaknya tidak peduli seberapa bau hidupnya. Tetapi Bapak mengasihi dan menerimanya dan menyambut dia kembali. Bahkan dia memberikan cincin yang baru. Dia memberikan jubah yang baru. Dia memberikan sepatu yang baru. Demikian Bapa terhadap kita. Serusak apapun kita di masa lalu, kalau hari ini kita mau datang kepada Yesus, Dia sambut engkau, Dia terima engkau, Dia akan pulihkan engkau, Dia akan berkati engkau, Dia akan bawa engkau terus naik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap kami, Tuhan kerjakan setiap kami, Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, saya mau kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Apa yang saya ucapkan hari ini, saudara ikuti mengucapkannya. Kita deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku datang kepada Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Saya orang berdosa. Saya orang yang tidak layak. Tapi karena kasih-Mu, saya berdosa ini diterima oleh Allah, oleh pengorbanan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini saya buka hatiku. Masuklah Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat dalam hidupku. Hari ini sampai selama-lamanya. Berkuasalah, memerintahlah di dalam hidupku sampai selama-lamanya. Pakai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, membawa jiwa, memberitakan Injil di dalam nama Yesus. Aku percaya. Kita yang percaya berkata, amin. Silakan.